Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ibu harap anak-anak sudah bangun, sudah sarapan pagi, dan sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Nah, anak-anak, tema yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang Daud sang pemimpin. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, ini kami mau belajar tentang kesetiaan-Mu yang selalu menyertai bangsa Israel, terutama melalui para pemimpin bangsa Israel. Bantulah kami supaya kami memahami dan meneladani para pemimpin yang setia kepadamu dan menerima Engkau sebagai Allah kami. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, agar adik-adik mampu mengenal tokoh dalam perjanjian lama yaitu Daud. Yang kedua, agar adik-adik mampu meneladani tokoh kepemimpinan Daud. Yang ketiga, agar adik-adik mampu menceritakan kembali kisah Daud. Nah, anak-anak, pada pembelajaran terakhir kita, yaitu tentang laki-laki dan perempuan yang sederajat, kita sudah menyelesaikan ulangan. Namun anak-anak, sampai dengan saat ini ada beberapa anak yang belum mengumpulkan ulangan, yaitu Putri, Fandi, dan Fendi. Ibu harap segera kumpul ya, Ibu tunggu. Anak-anak, sekarang kita masuk pada topik pembahasan yang baru yaitu tentang Daud sang pemimpin. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar, anak-anak silakan mempersiapkan kitab suci, buku tulis, pulpen, silakan mempersiapkan itu ya. Raja Daud merupakan sosok raja yang sangat berjasa bagi bangsa Israel. Dialah yang menggantikan Raja Saul. Selama hidupnya, Daud berpegang teguh pada Allah. Dia selalu taat patuh kepada Allah. Meskipun Daud juga adalah orang yang pernah berbuat dosa, tetapi Daud kembali ke jalan yang sesuai dengan kehendak Allah. Di bawah pimpinannya, Israel menjadi bangsa yang sejahtera. Kepada Raja Daud, Allah mengulangi janjinya sebagaimana yang pernah dijanjikan Allah kepada Abraham. Allah tetap menyertai umat Israel dimanapun mereka menetap dan hidup. Allah akan memberikan keturunan yang besar kepada Daud. Allah akan memberikan berkat kepada keturunan Daud. Dan kasih setia Allah tidak pernah hilang, dan kerajaan Daud tetap kokoh selama-lamanya hingga dengan saat ini. Nah, adik-adik, setelah adik-adik sudah menyiapkan kitab suci, adik-adik silakan membuka 2 Samuel bab 7 ayat 8 sampai dengan 17, janji Tuhan kepada Daud. Adik-adik bisa membacanya atau bisa juga menonton video yang Ibu kirimkan ini. Adik-adik silakan mendownload link yang Ibu kirimkan ini ya. Nah, anak-anak, dalam kitab 2 Samuel bab 7 ayat 8 sampai 17 tadi, Allah mengutus Nabi Nathan untuk mencari Daud. Allah berfirman, "Pergilah kepada Daud." Untuk meningkatkan Daud akan kekuasaan Allah, maka Allah juga membuat perjanjian dengan Daud supaya Tuhan tetap menyertai bangsa Israel di tanah Kanaan, supaya juga bangsa Israel tetap menetap di tanah terjanji yaitu tanah Kanaan. Nah, anak-anak, 3 janji itu yaitu yang pertama, Daud diberi keturunan yang besar, Daud diberkati Allah, dan yang ketiga, Allah menyertai Daud selama-lamanya. Allah juga mengangkat Daud sebagai raja dan mengangkat Daud di atas takhtanya, tempat untuk menetap hingga selamanya. Daud adalah seorang raja yang bijaksana.
Dia juga yang menggantikan Raja Saul. Dia adalah raja yang mampu memimpin bangsa Israel. Nah, anak-anak, kita harus mampu mencontohi sikap dari Raja Daud. Seperti Raja Daud, kita harus dituntut untuk memiliki sifat rendah hati, selalu dekat dengan Allah, bijaksana, adil, mau melayani, dan teladan bagi orang lain. Adik-adik di rumah harus mampu, harus belajar, harus bisa menjadi seorang pemimpin. Harus bisa menjadi pemimpin ketua kelas, harus bisa memimpin doa, harus bisa membantu orang yang sedang berkesusahan, harus membantu kawan. Ketika kawan tidak ada pulpen, kita harus membantu. Ketika teman sedang lapar, kita harus memberikan makan jika kita mempunyai makanan yang lebih. Kita juga harus rendah hati seperti Nabi Daud. Anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan ibu, jika ada penjelasan ibu yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, adik-adik bisa memberikan pertanyaan, bisa chat secara pribadi di WA ibu. Nah, adik-adik, ini tugas. Setelah mendengarkan penjelasan ibu tadi, ada tugas. Tugasnya itu sangat gampang. Adik-adik silakan menyebutkan sifat-sifat baik dan buruk dari seorang pemimpin. Tugasnya ini dibuat dalam bentuk video. Adik-adik merekam video menggunakan baju seragam ya. Tugasnya ini dikirimkan ke WA ibu. Adik-adik, terima kasih. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan atau penjelasan ibu yang kurang dimengerti, adik-adik bisa bertanya, bisa chat secara pribadi di WA ibu. Adik-adik, mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Adik-adik, silakan mengambil sikap doa yang baik dan benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, karena pada hari ini kami sudah menyelesaikan kegiatan belajar mengajar kami. Kami mohon, berkatilah kami agar kami mampu menjadi seorang pemimpin masa depan yang bijaksana dan rendah hati seperti Dikau. Berkatilah dan lindungilah selalu kami, agar kami selalu berada dalam naungan kasih-Mu. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Buku adalah jendela dunia. Jangan malas untuk membaca, semangat belajar, agar bisa menjadi pemimpin di masa depan. Semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih yang sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar kita. Salam semangat, jangan lupa belajar dan mengumpulkan tugas. Untuk yang belum mengumpulkan ulangan, silakan kumpul ya. Oh iya, Ibu lupa, minggu depan kita akan ulangan. Adik-adik silakan mempersiapkan diri untuk mengikuti ulangan. Terima kasih.